واجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك إنك. Baik, ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sungguh amat banyak. Mana jika seandainya lautan dijadikan hanya rantai-rantai pepohonan. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai malam hari ini, kita harus betul-betul bersyukur karena Allah masih mengaruniakan nikmat yang kepada kita. Nikmat yang betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan kita, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum dan kehidupan yang lain. Nikmat hidayah ini yang kita harapkan. Alhamdulillah sampai detik ini nikmat hidayah itu masih Allah karuniakan kepada kita. Karena kita bisa istiqomah menjadi seorang mukmin, istiqomah melaksanakan amal-amal ibadah dan yang dilakukan sama Allah, memberikan nikmat hidayah. Dan saking pentingnya nikmat hidayah, sampai-sampai Allah sendiri mewajibkan kita membacanya atau melantunkan doa ini minimal dalam sehari semalam 19 kali. Jika kita tidak melantunkan doa ini, itu bisa menyebabkan salah satu ibadah pokok dalam agama kita, yaitu sholat kita tidak sah. Yaitu doa yang termaktub atau yang tersebut dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kita yang minimal sehari semalam kita panjatkan kepada Allah 17 kali, yang mana isi daripada doa ini adalah doa meminta hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, uswah hasanah kita. Beliaulah yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita juga sampaikan kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para alim, para ulama, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mewarisi warisan Nabi, yaitu ilmu, dan berusaha untuk istiqomah di jalan ilmu hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kami melanjutkan pembahasan kita, mengingatkan kembali kepada diri kami dan jamaah sekalian bahwa hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari yang mulia. Dari 3 bulan haram yang berturut-turut ini, yang hari-hari yang paling mulia itu adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kita saat ini masih berada di hari-hari tersebut. Maka kami mengingatkan kepada diri kami dan jemaah sekalian, mari gunakan hari-hari ini, 10 awal Dzulhijjah ini, untuk betul-betul memperbanyak amal solih, memperbanyak amal ibadah, amal solih yang kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah ini tidak bisa ditandingi oleh amal-amal yang lain. Bahkan sampai jihad pun tidak bisa menandingi, kecuali jihad yang seorang mujahid itu pergi dengan nyawa dan hartanya, namun nyawanya tidak kembali, atau dia mati syahid dan hartanya habis. Itu satu-satunya amalan yang bisa menandingi fadilah amal-amal soleh yang dilaksanakan seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah. Ini artinya 10 awal ini waktu yang harus betul-betul kita
gunakan untuk beramal soleh, untuk meraih keutamaan dan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memang mungkin di antara kita ada yang karena seharusnya amal soleh di 10 awal ini yang paling utama adalah puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Misalnya di antara kita yang tidak mampu berpuasa dari tanggal 1, maka setidaknya diperbanyak amal-amal soleh yang lain. Banyak Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, dan sebagainya. Kan takbir pun itu kan sudah tanggal 1 Dzulhijjah sudah disunahkan. Takbir mutlak ya itu sudah dianjurkan dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti untuk takbir muqayyadnya baru disyariatkan ketika tanggal 9 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Takbir muqayyadnya. Kalau takbir mutlaknya sejak tanggal 1 itu sudah diperbolehkan. Dalam bahasa yang lain memperbanyak zikir, tidak hanya takbir tapi zikir-zikir yang lain. Yang jelas nanti di tanggal 9 itu kita usahakan setidaknya 1 hari itu. Dari tanggal 1 sampai 9 kita setidaknya tanggal 9-nya kita berpuasa. Puasa Yaum Arafah. Karena fadilahnya sangat besar sekali. Fadilahnya Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Ini kan fadilah yang luar biasa. Kita tidak minta ampunan sama Allah itu sudah otomatis dengan puasa tanggal 9 1 tahun yang sudah lalu, setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi hanya dosa-dosa shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak cukup dengan berpuasa di tanggal 9, tapi harus betul-betul dengan taubatan nasuha. Harus kembalikan kedoliman. Hanya harus berusaha untuk menghilangkan kedoliman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu sebagai pengingat untuk diri kami dan jemaah sekalian agar kita bisa beristiqomah beramal soleh di awal Dzulhijjah khususnya dan tentunya di bulan Haram sampai nanti bulan Muharram dan secara umum setiap bulan di 12 bulan yang Allah syariatkan kepada kita. Sehingga kita bisa, harapan kita semua bisa Allah mudahkan untuk istiqomah selalu dalam kebaikan, istiqomah selalu beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian kita melanjutkan pembahasan kita di pertemuan terakhir kemarin. Kita masih membahas seputar hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kita sudah sampaikan apa-apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca terakhir. Mungkin sedikit kami ulangi hadisnya biar mungkin semuanya teringat kembali, atau mungkin yang kemarin belum ikut bisa tidaknya nyambung dengan penjelasannya. Hadis terakhir yang kita sampaikan kemarin adalah hadis yang ke-102. An Abdillah ibni Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi dhuhra. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama para sahabat, yaitu salat zuhur. Faqama bi raka'atainil awlayain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur sudah mendapatkan 2 rakaat, beliau langsung berdiri. Tidak duduk di rakaat, tidak duduk tasyahud awal. Walam yajlis, langsung berdiri menuju rakaat ketiga, tidak duduk tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu. Kemudian para sahabat atau jamaah yang di belakangnya berdiri mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada shalah, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat.
wantadharon nasu taslimahu, sampai para jamaah itu menunggu salamnya. Jadi mengikuti Nabi terus, kemudian ketika sudah tasyahud akhir, para sahabat ini menunggu salamnya Nabi. Ternyata beliau tidak salam, tapi kabbara wa huwa jalis. Tapi kemudian beliau bertakbir dalam posisi duduk, fasajada sajdataini qabla ayusallima tsumma sallama. Beliau bertakbir kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Setelah selesai sujud 2 kali kemudian beliau salam. Ini hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi yang terakhir kemarin kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan beberapa hal atau beberapa perkara yang bisa diambil atau disimpulkan oleh para ulama dari hadis yang kami bacakan tadi. Berapa sudah kami sampaikan, tapi mungkin kita ulangi. Yang pertama, wujubu sujud tisahwi liman saha fi sholati wa tarki tasyahudil ula wa tarki tasyahudil awal. Dalam hadis ini yang bisa kita ambil atau yang disimpulkan oleh para ulama, yang bisa kita ambil adalah terkait wajibnya sujud sahwi bagi orang yang saha fi sholah, yang mengalami satu kelupaan di dalam sholat. Wa tarki tasyahudil awal, dan kalau dalam hadis tadi adalah meninggalkan tasyahud awal. Yang kedua, anna tasyahudal awal laisa biruknin walau kana ruknan lama jabaron nafsu bihi sujudus sahwi wa yukhadu wujubuhu min adillatin ukhra. Yang kedua, bahwa tasyahud awal yang kita bacakan dalam hadis tadi yang terlupakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa biruknin, itu tidak termasuk dalam rukun salat. Walau kana ruknan lama jabaron nafsu bihi sujudus sahwi. Karena seandainya itu rukun, maka tentunya tidak cukup ditutupi dengan sujud sahwi. Wa yukhadhu wujubuhu min adillatin ukhra. Dan nanti ada pembahasan terkait kewajibannya dari dalil-dalil yang lain. Jadi hadis yang kita baca tadi itu menjelaskan bahwa sujud tasyahud awal itu bukan rukun, tidak termasuk rukun. Karena seandainya rukun kemudian kalau ditinggalkan, maka itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Bisa menyebabkan batalnya sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, anna ta'addudas sahwi yakfilahu sajdatan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarakahuna al-julus wa tasyahhud ma'an. Yang ketiga, ta'addudas sahwi, kesalahan karena lupa di dalam sholat, yang itu mungkin ada beberapa yang dilakukan, itu cukup ditutupi atau cukup disempurnakan dengan sujud 2 kali sujud saja atau sujud sahwi tadi. Jadi meskipun mungkin salahnya 3 kali, karena lupa itu 3 kali salahnya, maka itu nanti bisa cukup disempurnakan dengan sujud sahwi 2 kali sujud. Kan dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 2 hal. Yang pertama duduk tasyahud awal, yang kedua adalah bacaan tasyahudnya dari at-tahiyat sampai sholawat. Jadi 2 hal yang ditinggalkan Nabi karena beliau lupa tadi, sehingga meskipun yang ditinggalkan 2, maka untuk menutupi cukup dengan 2 sujud sahwi. Misalnya mungkin kita mengalami salahnya 2 atau 3 begitu ya. Mungkin misalkan salahnya itu tadi tidak tasyahud awal misalnya. Tidak tasyahud awal dan juga tidak duduk tasyahudnya. Ditambah mungkin kita ragu misalnya. Jadi kan 3 ya. Tambah ragu berarti kan 3. Maka 3 hal yang ini merupakan kelupaan, kesalahan yang tidak disengaja tadi, itu bisa cukup ditutupi atau disempurnakan dengan 2 sujud sahwi saja. Padahal 3 kesalahan.
Jadi sujud sahwi dua kali sujud itu sudah bisa untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan karena lupa di dalam sholat. Kemudian yang keempat, ahamiyatu mutaba'atil imam haitsu aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mutaba'atihi wa tarkihim al-julus ma'a ilmihim bidzalika. Yang keempat adalah pentingnya mengikuti imam. Dan ini syarat jamaah. Syarat sholat jamaah itu makmum harus ikut imam. Dan ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para sahabat mungkin ada yang tahu harusnya ini duduk tasyahud. Mereka tahu ini harusnya setelah 2 rakaat duduk tasyahud. Tapi kalau Nabi langsung berdiri, maka para sahabat pun juga langsung ikut berdiri. Ini menunjukkan pentingnya mengikuti imam. Karena syarat jamaah itu ya harus mengikuti imam. Kalau jamaah bersama imam, tapi kalau dia nggak mengikuti imam, maka dia bisa kehilangan pahala jamaah begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, anna syahwal imam lahiqun lil mahmumin li'annahum tarakut tasyahud 'amdan wal mu'tamad laisa 'alaihi sahbun litarkil wajib wa innama tabtulu sholatuhu fi ghairi mithli hadhihi surah. Sahwal imam, kesalahan imam, lahikun lil mahmumin, itu juga harus diikuti oleh makmum. Maksudnya diikuti itu begini, kasus tasyahud awal tadi. Jadi tasyahud awal itu kan imam karena lupa sehingga langsung berdiri. Maka makmum tadi kan harus secara kewajibannya kan harus mengikuti imam. Sehingga nggak boleh imamnya berdiri, kemudian dia masih duduk tasyahud. Dia kemudian inisiatif duduk tasyahud, kan nggak boleh. Nah, nanti bedanya di sini Bapak Ibu. Bedanya imam langsung berdiri itu kan karena imam lupa. Betul nggih? Karena kalau sengaja batal. Nah, kalau makmumnya kira-kira sengaja atau lupa? Kebanyakan makmumnya kan karena sengaja kan. Dia harus aslinya tahu kalau ini harusnya duduk tasyahud awal. Tapi karena dia sebagai makmum, kewajiban dia mengikuti imam. Maka nggak boleh dia inisiatif, wah imamnya nggak tasyahud awal, aku tak tasyahud awal. Nggak boleh. Dia harus mengikuti imam langsung berdiri. Sehingga kalau imamnya tadi kan berdirinya karena lupa, makmumnya sengaja kan begitu. Tapi sengaja dalam hal ini, misli hadhihi surah, dalam hal ini itu tidak membatalkan sholat. Makmum kan sengaja gitu tadi, harusnya kan tasyahud awal. Kok ini langsung berdiri karena imamnya berdiri. Maka sengajanya makmum meninggalkan tasyahud awal untuk mengikuti imam, ini tidak membatalkan sholatnya makmum. Tapi kalau imamnya sengaja 2 rakaat sengaja meninggalkan tasyahud langsung berdiri, maka sholatnya batal karena dia sengaja. Nah, mungkin kok nggak diingatkan tak subhanallah. Ini kasusnya posisinya sudah berdiri. Memang kita sebagai makmum dianjurkan untuk mengingatkan. Subhanallah, misalnya imam masih dalam posisi belum sempurna berdiri, mungkin baru setengah berdiri, itu masih boleh balik lagi. Tapi kalau imam sudah posisi sempurna berdiri, nggak boleh balik lagi. Kenapa nggak boleh? Karena dia sudah masuk rukun berikutnya. Kalau dia kemudian sudah berdiri sempurna kok balik lagi, maka dia nanti batal sholatnya. Dia kembali, sudah masuk rukun berikutnya, kembali ke rukun sebelumnya. Ini nggak boleh. Karena salah satu rukun dalam sholat itu at-tartib, harus berurutan. Jadi nggak boleh sudah berdiri, jadi nggak tasyahud awal langsung berdiri, di subhanallah sama makmum kemudian kok duduk lagi. Nah ini nggak boleh. Imamnya ini batal. Terus imam berapa? Kalau tahiyat akhir nanti imamnya langsung boleh duduk lagi. Itu tahiyat akhir, meskipun sudah berdiri sempurna. Pengecualian untuk at-tahiyat akhir. Iya, pengecualian untuk at-tahiyat akhir.
Dan bagi makmum, misalnya begini, bagi makmum, di kasusnya atahiyat akhir, gitu. Mungkin nanti seandainya panjenengan mendapati kasus seperti ini. Khusus atahiyat akhir, misalnya, karena imam setelah atahiyat akhir berdiri itu kan dalam keadaan lupa kan, gitu. Gak mungkin dalam keadaan sengaja, karena kalau sengaja jelas batal. Dia lupa. Jadi bagi imam mungkin ini satu rakaat lagi, misalnya begitu. Otomatis kan makmum kan subhanallah begitu kan. Nah kalau subhanallah Pak imam masih lanjut, maka makmum ketika itu mufarokoh. Makmum ketika itu harus memutus jamaah bersama imam. Jadi makmum langsung salam sendiri. Biarlah imam yang melanjutkan. Kenapa? Karena kalau makmum menyengaja melanjutkan itu makmum sholatnya misalkan zuhur ya berarti 5 kali, 5 rakaat maksudnya. Dan itu nggak boleh ya. Itu tidak diperbolehkan. Ya antara mufarokoh bisa, mau mufarokoh bisa, atau menunggu imam. Jadi pilihannya dua. Mufarokoh itu tadi memutus biarlah imam sholat sendirian, kita sudah nggak bersama imam lagi. Atau menunggu imam. Jadi makmumnya masih atahiyat akhir semua, nunggu imamnya atahiyat akhir. Kalau imamnya sudah disubhanallah subhanallah, imam juga masih kekeh. Ya, karena kan imam tadi keyakinan dia kan mungkin ini masih rakaat ketiga begitu kan. Kurang 1 rakaat. Mau disubhanallah sampai 10 ya tetap imam kekeh kan begitu. Karena keyakinan dia ini masih 2 rakaat kan begitu. Maka tadi makmum punya 2 pilihan. Kalau mau salam bersama imam, maka makmumnya tetap atahiyat akhir, nunggu atahiyat akhir bersama imam. Jadi imamnya Allahu Akbar sama ya ben dhewe begitu. Makmumnya tetap atahiyat akhir. Atau kalau mau segera salam tadi mufarokoh tadi. Jadi memutus niat jamaah. Jadi imam berdiri, makmum assalamualaikum sendiri. Pilihannya 2. Kalau kasusnya atahiyat akhir, ya. Karena nggak boleh nanti makmum dengan sengaja menuju rakaat yang kelima, itu nggak boleh. Jadi pilihannya 2 tadi, mufarokoh atau duduk atahiyat akhir menunggu tahiyat akhirnya imam. Nggak apa-apa kalau itu atahiyat akhir nggak masalah. Tapi kebanyakan imam itu kan loh ya, ketika dia atahiyat akhir berdiri itu yakinnya mesti kurang 1 rakaat. Dan memang ya kalau atahiyat akhir tidak sesering atahiyat awal atau tasyahud awal ya. Kebanyakan memang yang paling banyak salahnya di tasyahud awal. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi makmum tadi meninggalkan tasyahud awal karena sengaja demi mengikuti imam, maka dalam kasus ini itu tidak batal. Dalam kasus ini tidak batal. Karena kalau imam kan tadi jelas ya, meninggalkan tasyahudnya itu karena lupa. Nah kalau makmum kan otomatis kebanyakan kan tahu ini harusnya tasyahud awal langsung berdiri. Tapi dia karena harus mengikuti imam ya dia langsung berdiri. Dalam kasus ini makmum tidak batal sholatnya. Tapi kalau dalam mungkin makmum sholat dia sholat sendirian misalnya, kemudian menyengaja tidak tasyahud awal, maka sholatnya batal. Jelas ya? Jadi kalau dia posisinya sebagai makmum, dia sengaja meninggalkan tasyahud awal karena mengikuti imam berdiri, maka makmum tidak batal. Meskipun sengaja, tapi dalam kasus ini makmum tidak batal. Sudah paham ya? Jelas ya? Baik. Kemudian yang keenam, anna sujuda fi mithli hadhil hal yakunu qabla salam. Sujud sahwi di dalam kondisi ini, dalam kondisi meninggalkan tasyahud awal tadi, itu terjadi atau dilakukan sebelum salam. Karena kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, di hadis yang pertama itu ada perbedaan pendapat sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Ada 3 pendapat. Yang pendapat pertama semuanya setelah salam, pendapat yang kedua semuanya sebelum salam, pendapat yang ketiga diklasifikasi.
Kalau kesalahannya itu karena kurang, maka sebelum salam. Kalau kesalahannya itu menambah atau karena ragu, setelah salam. Tapi kalau di kita yang kita pilih, biar jamaah juga tidak bingung, di kita kebanyakan kalau nanti kita memilih mungkin pendapat di antara tiga itu, mungkin kita pilihnya yang setelah salam, itu kebanyakan mungkin makmum pada bingung di daerah kita. Maka yang kita pilih pendapat yang sebelum salam saja, itu lebih menyelamatkan jamaah. Karena beberapa belum paham, bersalam lu kok sujud, ada yang bingung, saya noleh nggak ikut sujud. Makanya di daerah kita untuk amannya kita memilih pendapat yang sebelum salam, dan ini pendapat yang menjadi pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini kebanyakan di Indonesia memilih yang ini. Baik. Kemudian yang ketujuh, anna salama yaliya sajdatai sahwi fala yafsilu bainahuma bitasyahudin au du'ain. Salam setelah sujud sahwi tidak dipisahkan dengan tasyahud atau doa. Jadi setelah sujud sahwi, jadi prosesnya itu duduk tahiyat akhir atau duduk doa tahiyat akhir atau tasyahud akhir, kemudian doa dulu tahiyat, doa sholawat, baru sujud sahwi. Setelah sujud sahwi langsung salam. Jadi setelah sujud sahwi tidak ada kalam lagi, nggak ada tasyahud, nggak ada doa. Setelah sujud sahwi langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada jeda atau tidak ada pemisah antara sujud sahwi dan salam. Jadi langsung salam. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mungkin sedikit kami tambahkan ya dari kitab yang lain terkait, mungkin kan kalau di yang kita jelaskan kemarin kan tidak secara spesifik, secara poin tersendiri yang menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi kan begitu. Mungkin kami sedikit ambilkan dari kitab yang lain terkait asbabu sujudi sahwi, hal-hal atau faktor-faktor penyebab-penyebab yang seseorang itu ketika dia terkena sebab ini harus sujud sahwi. Meskipun kemarin sudah kita bahas, cuman ini mungkin semacam kita simpulkan atau kita ringkaskan begitu. Yang pertama, dan ini kami ambilkan dari mazhab Syafi'i karena ini yang sepertinya paling banyak diambil di kita ya. Yang pertama, yakunu sujud litarki ahadi af'adis sholati asitah. Sebab yang pertama karena meninggalkan af'adis sholat asitah, bagian sholat yang 6. Yang pertama meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal maka harus sujud sahwi. Yang kedua, qu'uduhu, duduknya. Di tasyahud awal sendiri, duduk sendiri. Jenengan duduk tasyahud awal, duduk, tapi nggak baca tasyahud, cuma duduk tok, tidak at-tahiyatulillah dan seterusnya, maka harus sujud sahwi. Kecuali kalau jamaah, ya. Kalau jamaah aman. Makmum kok duduk tasyahud awal guru menang baik, itu nanti sudah diwakili oleh imam, maksudnya sudah ditambal oleh imam. Tapi kalau misalkan sholat sendirian misalnya, kok dia tasyahud awal, tapi cuma duduk tok, tidak baca tasyahud, Allahu Akbar, duduk tok, maka nanti dia harus sujud sahwi. Dan ini juga penting ya, bacaan sholat yang di awal sudah kita jelaskan harus talafut, dilafatkan. Bacaan sholat tidak boleh dibatin, dilafatkan. Dilafatkan itu gimana? Dilafatkan itu adalah ada gerakan bibir, itu dilafatkan. Kenapa harus dilafatkan? Biar membantu hati fokus dalam sholat. Nah, dengan baca bacaan sholat kok cuma dibatin, itu mesti banyak melesetnya, banyak kabur kemana-mananya, nggak fokus nanti. Tapi kalau dilafatkan nanti bisa membantu kita untuk fokus dengan bacaan sholat kita.
nggak boleh dibatin. Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh. Khawatirnya nanti yang dibaca itu yang lain, begitu khawatirnya. Dibaca di batin, cukup kepikiran apa, malah yang dibaca mungkin yang kepikiran itu. Kan jadi nggak fokus sholatnya. Jadi harus dilafatkan, ada gerakan bibir. Jadi yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduknya. Meninggalkan tasyahud awal sujud sahwi, meninggalkan duduknya sujud sahwi. Yang ketiga ini bagi yang berpendapat ada kunut subuh. Yang ketiga wa kunutu subhi wa akhirul witri fi nisfi tsani min Ramadan. Yang ketiga dalam madzhab Syafi'i yang meninggalkan kunut subuh ini harus sujud sahwi, dan meninggalkan kunut di akhir sholat witir di setengah Ramadan terakhir. Ini dalam madzhab Syafi'i. Kalau di kita di sini insyaallah yang ini mungkin tidak menjadi pendapat kita. Jadi kalau subuh nggak kunut maka aman. Wa qiyamul kunut, yang keempat qiyamul kunut, berdiri ketika kunut. Ini enggak juga kalau di kita, pendapat yang kita pilih tidak ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil ula. Solawat kepada Nabi di tasyahud pertama. Solawat kepada Nabi tasyahud pertama. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu cukup ya. Itu sudah cukup. Adapun kamu lengkap sholawat Ibrahimiyah sampai akhir itu enggak masalah, itu juga boleh ya. Wa sholatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan bersolawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal cukup Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Tapi kalau di tasyahud akhir harus ada minimal sampai sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu minimal di situ. Tapi kalau kita kan pakai sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Itu yang di kita kan seperti itu ya kebanyakan. Dan ini memang sholawat Ibrahim, ini bacaan sholawat at-tahiyat yang paling sempurna. Sholawat Ibrahimiyah. Tapi minimal sampai memberi sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah cukup. Tidak harus sujud sahwi. Kalau ini nggak dibaca sujud sahwi, ini nggak dibaca di tasyahud akhir, maka harus sujud sahwi. Itu 6 bagian sholat yang 6. Itu yang pertama. Yang kedua, naqlu ruknin qawliyin li ghairi mahallihi au naqlu sunnah al-qawliyah ka qiraati surah fi ghairi maudhi'il qiraah. Yang kedua, memindahkan ruknun qauli li ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Misalnya pas sujud malah maca Al-Fatihah misalnya. Ini dia harus sujud sahwi. Kemudian memindahkan sunnah qauliyah seperti membaca surat fi ghairi maudhi'il qiraah, tidak pada tempatnya. Harusnya membaca surat itu kan setelah Fatihah. Lah kalau dia dibacanya mungkin pas sujud misalnya. Pas sujud malah baca Qul huwallahu ahad misalnya. Maka ini juga sujud sahwi ini. Wa fi'lu syai'in sahwan yubtilu amduhu. Fi'lu syai'in sahwan yubtilu amduhu. Meninggalkan, ini yang ketiga nih. Meninggalkan satu gerakan atau satu posisi dalam sholat secara sahwan karena lupa. Yubtilu amduhu, yang dia ketika disengaja itu membuatnya batal.
dilakukannya secara sengaja membatalkan, kok dilakukan karena lupa, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya misalnya apa? Contohnya lupa tidak sujud. Lupa tidak sujud. Maka dia nanti harus menambah rokaat kan berarti. Karena dia nggak ada satu rokaat itu. Dia lupa, nggak berarti kan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah langsung baca Al-Fatihah. Lupa nggak sujud. Jadi kan dia kehilangan satu rokaat. Apakah sholatnya batal? Tidak. Nanti di akhir dia harus menambah satu rokaat karena dia lupa tidak sujud. Kemudian setelah menambah satu rokaat baru dia sujud sahwi. Jadi menambah satu rokaat karena tadi dia tidak melakukan sujud. Setelah menambah satu rokaat kemudian dia baru sujud sahwi sebelum salam. Jelas ya Pak? Tergambar gitu maksudnya gitu. Kan mungkin ada kan orang yang i'tidal sami Allahu liman hamidah. Mungkin karena dia lupa langsung baca Al-Fatihah. Jadi kan dia lupa tidak sujud. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Termasuk kaitolati ruknil qasir mislul i'tidal awil julus bainas sajdataini. Termasuk dia memanjangkan rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu apa? Kal mislul i'tidal awil julus bainas sajdataini. I'tidal dan duduk di antara dua sujud. I'tidal itu kan pendek. Cuma sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu atau rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kan begitu. Nah kok dia memanjangkan sampai mungkin ya setara dengan orang baca Fatihah misalnya. Maka kok dia memanjangkan rukun yang pendek itu mesti dia lupa itu. Ya mungkin nggak lupa. Karena harusnya nggak sepanjang itu i'tidal. Jadi dia masih lupa. Nah ini juga termasuk yang harus sujud sahwi. Termasuk sujud duduk di antara dua sujud. Duduk di antara kan harusnya tidak panjang doanya. Minimal Rabbi firli kan begitu minimal. Nah kalau dia panjang nih, panjangnya mungkin setara dengan orang baca Fatihah misalnya. Berarti kan dia memanjangkan rukun yang harusnya pendek. Sehingga juga termasuk harus sujud sahwi. Ya normalnya orang baca duduk di antara sujud kan tidak panjang sebagaimana baca Al-Fatihah kan begitu. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian asyaku termasuk ragu. Ragu. Jadi orang ragu. Tadi berarti yang keberapa nih? Yang keempat tadi nih. Yang keempat sebabnya karena ragu. Dia ragu, aku rakaat ketiga atau keempat. Jadi selama di dalam sholat, selama ragunya di dalam sholat, maka dia cukup menyempurnakan dengan sujud sahwi. Misalkan kok dia sudah 4 rakaat, tapi kok dia ragu, kayaknya masih 3. Berarti dia sholat 1 rakaat lagi, menyempurnakan sebagaimana keyakinan dia. Setelah itu baru sujud sahwi. Selama ragunya itu masih di dalam sholat, maka cukup nanti tinggal disempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau ragunya setelah sholat, wis salam ragu, pernah nggak Pak? Sudah salam kok ragu, aku mau telu kok papat ya, tapi sudah selesai sholat, maka ragunya ini nggak dianggap. Ragu nggak dianggap, kecuali ragunya dalam 2 hal. Ragu setelah sholat itu nggak dianggap, kecuali ragunya dalam 2 hal. Yang pertama, ragu sudah takbiratul ihram atau belum. Yang kedua, ragu niatnya. Nah, habis salam, sholat misalnya sholat zuhur, sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragu, mau wis takbir pertama apa urung ya? Nah, maka batal sholatnya. Ulangi.
Atau ragunya, aku mau niate opo ya, nah batal sholatnya. Tapi kalau ragunya tapi aku 3 rakaat atau 4 rakaat ya, tapi ragunya setelah sholat, maka itu enggak dianggap sholatnya sudah sah, karena enggak ada salam. Jadi keraguan setelah salam itu tidak dianggap kecuali ragu 2 hal tadi. Ragu takbir pertama atau belum, yang kedua ragu niatnya apa tadi. Nah, ragunya 2 hal ini, maka sholatnya batal, harus diulangi. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mungkin demikian pembahasan kita seputar hadis tentang sujud sahwi. Di pertemuan berikutnya kita sudah selesai pembahasannya, kita lanjutkan pembahasan yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan apa? Oke. Nah, bisa itu. Ya. Ya, betul. Tadi yang pertama terkait bacaan doanya. Bacaan doanya itu sebagaimana bacaan ketika dia sujud pas sholat biasanya. Itu. Jadi yusabbihu katasbihati hadza sujud. Doanya sebagaimana doa dia ketika sujud. Atau boleh dengan doa tadi, subhana man la yanamu wa la yansa wa la yashu, itu juga boleh. Tapi kalau itu enggak hafal, karena yang sudah kita hafal luar kepala kan doa untuk sujud biasanya kan, maka biar nanti tidak malah mikir kan, mungkin pakai yang sujud untuk sholat itu saja, itu sudah sah. Jadi ada pilihan bacaannya, maka yang kita pilih bacaan yang kita gunakan untuk sujud ketika sholat biasa, itu biar kita lebih mutmain begitu. Yang pertama begitu ya, Allah bisawab. Yang kedua, apakah ketika imam sujud sahwi makmum juga harus ikut? Iya, makmum juga harus ikut. Meskipun misalnya ya, imam sujud sahwinya itu karena ragu. Kalau imam sujud sahwinya karena ragu kan bagi imam itu wajib, ya kan? Makmum di belakangnya, karena ketika imam sujud sahwinya karena ragu, makmumnya kira-kira akan mengatakan, oh imamnya salah, begitu nggak kira-kira? Kan enggak kan? Kenapa? Loh, orang mau salah belas kok sujud sahwi, kan begitu? Paham ya? Bisa jadi karena imamnya ragu, mau telu apa ya misalnya, atau mungkin ragu yang lain. Ini ya, kalau ragunya 3 atau 4 kan memang yang dibangun itu kan 3 rakaat, nambah 1 rakaat. Mungkin ragu yang lainnya. Dia ragu lah, ragu masih di dalam sholat, maka dia sujud sahwi. Nah, bagi makmum bagaimana? Makmum harus ikut imam, dan makmum dengan sujud sahwi mengikuti imam mendapat pahala sunnah. Pahalanya banyak nanti, pahala mengikuti imam, pahala menambah sujud sahwi begitu. Dapat pahala banyak makmum ya. Ikuti imamnya berpahala, nambah sujud sahwinya sendiri juga berpahala. Jadi makmum harus ikut imam. Meskipun mungkin dalam pendapatnya makmum, loh tadi kayaknya nggak ada yang salah, kok imamnya sujud sahwi. Bisa jadi imamnya mungkin ragu tadi, sehingga imam sujud sahwi. Nah, kalau ragu itu kan yang tahu hanya imam. Apa ketika imam ragu, makmum juga ikut ragu kan enggak kan? Jadi yang ragu imam sujud sahwi. Kemudian makmumnya sacanya versinya makmum atau pendapatnya makmum, loh tadi kan enggak ada yang salah kok imamnya sujud sahwi, maka ya sudah makmum tinggal ikut saja, tinggal ikut imam. Jadi enaknya jadi makmum itu tinggal ikut imam, meskipun makmum punya hak, misalnya imam mungkin bacaan sholatnya kurang, atau mungkin imam lupa bacaan Fatihah, atau mungkin bacaan suratnya, maka makmum boleh ikut mengingatkan kan begitu. Kalau mungkin ada yang kurang kan bisa dengan subhanallah, ketika mungkin bacaan suratnya mungkin lupa, bisa ikut membantu mengingatkan bacaan suratnya kan. Tapi kalau dalam urusan mengikuti imam, makmum harus terus ikut imam, termasuk sujud sahwi. Gitu Pak ya? Kalau ada lagi.
kami dari orang istri juga ketika sholat kita juga cuman saya belum paham bagaimana prakteknya terkait ada kali yang kita kabur bacaan kita. Kabur ya. Dan itu dijelaskan katanya ada setan ganjil yang Mengganggu. Kita tadi menjalankan terus yang kecil yang sekarang dijalan. Pertanyaannya apakah itu praktiknya di dalam sholat? Prakteknya meludah gitu ya. Dalam hadisnya itu kan prakteknya pas ketika sholat. Ya kalau di kita misalkan harus seperti itu. Aslinya kan cukup ta'awud saja. Ta'awud saja emang udah ta'awud kok nggak mempan. Memang kan termasuk yang dianjurkan kan meludah. Nah meludahnya di mana? Meludahnya oleh para ulama di saku kita aja. Saku kita. Meludah di saku kita. Jadi jangan di hadisnya kan meludah di kiri ya. Karena kan di masjid di masa Rasul kan tanah masjidnya. Jadi ketika meludah kan bisa langsung ya kena gundukan pasir kan untuk bisa langsung kita tutup dengan pasir kan. Tapi kalau di sini kan di kita kan nggak ada masjid bawahnya pasir. Kita meludah ya ke lantai, mengotori masjid kan nggak boleh. Maka kalau oleh para ulama meludahnya di saku kita ini. Satu kan menggunakan kita pegang dulu sekali. Pada saat itu kita bukti ta'awud, banyak ta'awud. Harusnya dengan ta'awud sudah cukup, harusnya begitu. Ya semoga begitu. Harusnya ta'awud sudah cukup, nggak harus meludah. Memang kalau menghajatkan karena betul-betul kemana-mana betul, nggak bisa fokus betul. Bahkan bacaannya sampai belayang-belayang misalnya, dikembalikan dengan ta'awud susah ya, tadi dengan meludah ke saku tadi. Itu Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya Pak ya? Ada yang ditanyakan mungkin bisa di luar forum. Demikian untuk pertemuan kita di malam hari ini dan kita selesai membahas seputar sujud sahwi. Insyaallah kita lanjutkan nanti di hadis pembahasan berikutnya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.